Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Zahrotul Aini, NIM 12311193017. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yang mana dosen pembimbingnya ataupun pembimbing mata kuliah ini adalah Ibu Zulfa Ismawati MPD. Nah, pada materi kali ini yaitu pusat pertanggungjawaban. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah definisi dari pusat pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu adalah jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban, dan yang ketiga yaitu adalah sifat-sifat dari pusat pertanggungjawaban. Nah, adapun jenis dari pusat pertanggungjawaban itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu adalah pusat pendapatan, yang kedua yaitu adalah pusat biaya atau beban, yang ketiga yaitu adalah pusat laba, dan yang terakhir adalah pusat investasi. Nah, adapun pusat biaya ataupun pusat beban ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada pusat beban teknik, dan yang kedua yaitu adalah pusat beban kebijakan. Nah, adapun pengertian atau definisi dari pusat pertanggungjawaban di dalam bukunya Heri Enjeng Saputra, buku Sistem Pengendalian Manajemen, di halaman 29 dijelaskan bahwasanya pusat pertanggungjawaban itu sendiri merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu adalah pusat pertanggungjawaban itu muncul guna untuk mewujudkan satu atau lebih suatu tujuan yang mana disebut dengan objektif. Nah, objektif ini yaitu adalah tujuan dalam jangka waktu pendek. Nah, secara keseluruhan perusahaan ataupun organisasi itu memiliki goal. Nah, goal tersebut itu adalah tujuan jangka panjang, yang mana untuk mewujudkan tujuan tersebut itu maka manajemen atau manajemen seniornya itu menentukan sejumlah strategi untuk dapat mencapai suatu tujuan tersebut atau goal tersebut. Nah, goal tersebut yaitu adalah tujuan jangka panjang. Nah, fungsi dari berbagai pusat pertanggungjawaban adalah untuk mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan ataupun suatu organisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dalam pusat pertanggungjawaban. Nah, jenis-jenis dalam pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Namun, saya akan menjelaskan 2 dari jenis tersebut. Yang pertama yaitu adalah pusat pendapatan. Di dalam bukunya Heri Enjeng Saputra, pusat pendapatan itu adalah merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang mana manajernya itu hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Namun, pada umumnya pusat pendapatan itu merupakan unit pemasaran ataupun penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga pokok penjualan dan barang-barang yang akan mereka pasarkan. Nah, jadi pusat pendapatan ini itu adalah unit pemasaran atau penjualan, namun mereka tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga pokok dari barang-barang ataupun produk yang akan mereka pasarkan. Namun dalam pusat pendapatan ini mereka memiliki tujuan utama yaitu adalah tercapainya suatu target dalam pendapatan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis pusat pertanggungjawaban yang kedua, yaitu adalah pusat beban ataupun biaya. Nah, pusat beban ataupun biaya ini adalah pusat pertanggungjawaban yang mana inputnya itu diukur secara moneter ataupun dalam jumlah uang. Namun outputnya itu tidak. Jadi di dalam pusat beban ataupun biaya ini inputnya itu diukur secara moneter, tetapi tidak
tidak pada outputnya, seperti itu. Nah, adapun dua jenis umum dari pusat beban, yaitu ada pusat teknik dan pusat kebijakan. Nah, dari dua pembagian pusat biaya ataupun pusat beban itu ada dua tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah pusat beban ataupun biaya teknik. Nah, pusat beban ataupun biaya teknik ini adalah biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Misalnya seperti biaya bahan baku, terus biaya komponen, dan perlengkapan yang lainnya. Nah, adapun ciri pusat biaya teknik yang pertama yaitu adalah input itu dapat diukur secara moneter atau dalam jumlah uang. Yang kedua yaitu adalah input dapat diukur secara teknik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Kemudian yang terakhir cirinya yaitu adalah pusat beban teknik. Biasanya itu ditemukan dalam operasi manufaktur, pergudangan, dan distribusi. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis beban ataupun biaya kebijakan. Nah, pusat beban kebijakan tersebut meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, kemudian hubungan-hubungan industrial, hubungan masyarakat, serta sumber daya manusia. Nah, operasi-operasi litbang dan hampir semua aktivitas dalam pemasaran seperti itu. Nah, dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pusat pertanggungjawaban, ini adalah inti dari mengapa sih dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu organisasi itu penting adanya pusat pertanggungjawaban. Nah, adapun manfaat dari pusat pertanggungjawaban itu sendiri yaitu adalah untuk menyusun sebuah perencanaan ke dalam proses pelaksanaan, kemudian sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja perusahaan. Dan yang kedua, manfaatnya dari pusat pertanggungjawaban adalah menyusun tugas dan tanggung jawab. Kemudian yaitu mendelegasikan tanggung jawab setiap organisasi ataupun setiap aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Kemudian memudahkan untuk mencapainya suatu sasaran organisasi ataupun perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.